Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Tidak, malah masing-masing mencari saudara. Kata yang satu, saudaraku rumah saya kamarnya 4, kau pakailah 2, saya 2. Kata yang lain, ontak saya 4, ambillah 2, saya 2. Kata yang lain, kambing saya 8, kau pakailah 4, saya 4. Apa jawab penduduk Mekah yang hijrah ini? Terima kasih saudaraku dari Madinah, namun kami akan lebih senang kalau tuan-tuan mau menunjukkan kemana jalan ke pasar, sehingga kami bisa berusaha dan hidup tidak menjadi beban bagi orang lain. Alangkah indahnya ajaran agama kita ini. Yang satu mati-matian mau menolong, yang satu berusaha agar hidupnya tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu ke dalam membentuk ukhuwah, keluar kepada yang non-muslim membentuk toleransi. Mereka yang mau hidup berdampingan secara damai, Islam menghormati hak asasi mereka. Jangankan yang masih hidup, yang sudah mati jenazahnya sekalipun masih diberikan penghormatan, konon lagi mereka yang masih hidup. Jadi kadang-kadang orang terkena satu bayangan yang mengkhawatirkan Islam itu katanya disebarkan dengan pedang, sehingga ada satu karikatur yang sangat tidak baik bahwa Nabi Muhammad itu di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang, seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Ini isapan jempol yang diteriakkan oleh kaum orientalis untuk menyudutkan dan mengkambing hitamkan agama Islam. Islam tidak pernah disebarkan dengan kekerasan, tidak ditunjang oleh kerajaan manapun, tidak disebarkan oleh bujukan materi, harta benda dan sebagainya. Rasul tidak pernah membujuk-bujuk orang, ayo siapa yang masuk Islam susu bendera. Islam adalah agama keyakinan. Oleh karena itu Rasul mencanangkan perubahan sosial. An-nasu kulluhum li Adam, kata beliau, wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Sesungguhnya manusia berasal dari Nabi Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Dan takwa kesanggupan melaksanakan yang diperintah, kemampuan menjauhi yang dilarang. Di situ harga dan nilai manusia dalam pandangan Allah. Saya sering memberikan contoh, binatang saja harganya berbeda kok. Kerbau yang paling mahal yang badannya paling gemuk. Betul apa betul? Tapi harga seekor kerbau kadang-kadang kalah oleh harga burung perkutut. Ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Kenapa? Karena harganya terletak pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Bukan. Allah menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Bukan yang paling turunan ningrat, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang keturunan orang berpangkat dan jabatan tinggi, tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini nilai dan harga manusia. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada prinsip dasar daripada ajaran ini, kita umat Islam dengan akidah telah diikat menjadi umat yang satu. Apapun warna kulit kita, apapun bahasa yang kita pakai, kita kal jasadil wahid, seperti satu badan. Apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Kalau ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan, wibawa kita sebagai umat akan timbul karenanya.
Jangan menghina umat Islam di Jakarta, karena nanti umat Islam di Cirebon akan turun. Menghina umat Islam di Cirebon, yang Banten akan turun. Banten dihina, Bandung turun. Bandung dihina, misalnya Surabaya turun. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Jika ini terwujud, maka wibawa kita sebagai umat bisa kita wujudkan. Artinya yang terpenting kalau kita sudah membicarakan masalah pembaruan di bidang sosial ini, memperteguh kesatuan dan persatuan tanpa mempersoalkan bentuknya. Yang kita utamakan adalah nilai ukhuwah itu. Soal bentuknya dalam arti organisasi, persilakan saudara mau pilih apa, tetapi nilai-nilai ukhuwah hendaknya itu menjadi prioritas utama ketimbang bentuk yang saudara pilih. Sudah lewat masanya di mana bentuk mengkotak-kotakan kita. Sudah datang waktunya di mana bentuk malah mendorong kita untuk meningkatkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Saudara, coba lihat angka sosial. Ada satu orang takut, ditambah lagi satu orang takut, ditambah lagi satu orang takut. Jadi berapa? 3 orang takut. Tapi sebenarnya bukan 3 orang takut, 3 orang berani sudah. Kenapa? Karena sudah bertiga. Takut karena sendiri. Kalau kumpul turut-turut takut, dia bertiga, jadi berani, nekat. Tadi kan takut sendiri, kalau sudah bertiga, biar awalnya sama-sama takut, jadi berani. Ini pengaruh kehidupan berjamaah, pengaruh kehidupan bermasyarakat, pengaruh berukhuwah, pengaruh dari kehidupan yang namanya kolektif. Yang namanya lidih biar gede banget juga kalau sendirian, bapak moyangnya lidih, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Tapi biar lidih kecil-kecil, kalau diikat jadi satu, digabung dengan lidih yang lain, bersih halaman rumah kita, sebab sudah sapuh namanya. Begitulah kita umat Islam, biar pendidikan kita menengah ke bawah, ekonomi kita ala kadarnya. Tetapi kalau kita kompak, bersatu, yang muda menghormati yang tua membimbing kepada yang muda, kerjasama dengan baik, maka tidak ada hal yang tidak bisa kita laksanakan. Inilah pembaruan kedua. Jangan lagi membedakan manusia karena keturunannya, karena warna kulitnya, karena bahasanya, tetapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saudara, pembaruan yang dibawa oleh baginda Nabi, pembaruan di bidang hukum. Nyaris di masa Rasul diutus, yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Perbudakan merajalela, kulit hitam selalu jadi budak. Hukum cuma untuk rakyat. Para penguasa seolah-olah kebal hukum. Itu di zaman baginda Nabi di masyarakat jahiliyah. Orang kecil salah cepat-cepat dihukum, orang gedean salah belagak budak. Itu dulu di zaman baginda Nabi. Datang beliau mencanangkan pembaruan di bidang hukum dengan prinsip al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama kalau sudah berhadapan dengan hukum Allah. Satu contoh, ketika Imam Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah, pernah beliau dalam satu pertempuran kehilangan baju besi. Hilang tidak karuan, kemana perginya? Lama hilang, sampai beliau menjadi khalifah, Amirul Mukminin, presiden lah kalau zaman sekarang. Ketika beliau sedang mengadakan kunjungan ke satu kampung, beliau lihat baju besinya yang hilang ada di rumah orang Yahudi. Tandanya persis, data-datanya sama, dan memang baju beliau. Mestinya kan kalau mau sewenang-wenang pemimpin ini ngadepin rakyat, sikat aja. Ini dulu baju saya ini, hari sini saya kan pemimpin. Apa begitu Imam Ali? Tidak. Prosedur
kemana beliau pergi? Ngaduk ke pengadilan. Allahu Akbar. Seorang pemimpin besar, presiden, lapor ke pengadilan. Mau ngadu, Pak, ada apa Ali? Hakim tidak tanya ada apa, khalifah tidak, karena terdakwa sama dalam berhadapan dengan hukum. Ada apa Ali? Saya dalam satu pertempuran kehilangan baju besi, lalu baju besi saya yang hilang itu ternyata ada di rumah orang Yahudi. Jelas bukan orang Islam itu. Dipanggil si Yahudi. Baju besi yang ada di rumahmu menurut pengakuan Ali adalah milik dia. Kata Yahudi, mana bisa? Apa ada buktinya? Saya ngambil. Siapa yang lihat? Siapa saksinya? Ali, kamu punya saksi? Tidak punya. Kalau begitu kamu kalah, Ali. Baju besi itu milik Yahudi. Seorang pemimpin dikalahkan oleh pengadilan. Justru pengadilan Islam lagi, Yahudi yang dimenangkan. Sampai keluar dari pengadilan, si Yahudi bilang, Ali, begitu pengadilan Islam? Iya. Kalau begitu terjamin benar hukum. Terjamin. Kamu nggak kesel, Ali? Kenapa mesti kesel kalau itu memang sudah keputusan pengadilan? Sebenarnya yang di rumah saya itu memang baju kamu, Ali. Lalu sekarang ambil aja dah, ambil. Saya pulangin. Nggak usah, kata Imam Ali. Pengadilan sudah memutuskan itu milik kamu, ambil saja. Tidak mau saya kembalikan. Dan bukan cuma sekedar ingin saya kembalikan, Ali. Saya ingin masuk Islam. Karena keadilan semacam ini yang selama ini saya cari, yang tidak saya temukan dalam agama lama saya. Si Yahudi masuk Islam karena melihat prinsip keadilan ini. Sampai-sampai Quran saja memberikan bimbingan, la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Biasanya kan begitu, kita ini subjektif. Kalau kita udah kesel sama orang, biar dia benar, kita salahin juga. Tapi kalau kita sudah senang sama orang, biar dia salah, kita belain juga. Dan lebih celaka kalau ini sudah naik ke pengadilan, hilang keobjektifan hukum. Sehingga tidak heran pada akhirnya yang tidak salah harus masuk penjara, sementara yang salah senyum gembira. Saudara hadirin yang saya hormati, persamaan manusia dalam berhadapan dengan hukum dan prinsipnya keteladanan, Rasul sendiri menerapkan itu kepada keluarganya. Kepada Fatimah beliau bilang, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, tidak usah orang lain, Muhammad sendiri yang akan potong tangannya. Adil. Kalau orang lain diperintahkan beramal, beliau sendiri pesan, i'mali ya Fatimah, fa inni la ughni anki minallahi syai'an. Fatimah, beramal, beramal, beramal. Kalau kamu tidak mau beramal, Pak, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membela kamu di akhirat nanti. Putri beliau sendiri dianjurkan begitu. Apalagi kita yang ponakan Nabi aja bukan. Tidak mentang-mentang putri Nabi lalu ada jatah gratis masuk surga. Udahlah Pak, tenang dah, di akhirat ada papi. Beramal Pak, beramal. Begitu pencanangan hukum keadilan yang dilaksanakan oleh baginda Nabi, sehingga hukum benar-benar berwibawa, ditaati dan dipatuhi. Karena yang menganjurkan dan yang dianjurkan sama-sama melaksanakannya. Kadang-kadang yang menyebabkan hukum kurang berwibawa karena hukum pandang bulu. Nah, saudara-saudara, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.